Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya dalam belajar matematika. Kali ini akan saya coba tampilkan yaitu bagian dari statistika, yaitu tentang rata-rata hitung atau min ya. Bersama ini biodata diri saya ya. Oke. Baik, kita masuk ke materi rata-rata hitung atau min dengan simbol X bar ya. Ya, cara menghitungnya yaitu rata-rata hitung atau min X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah dan seterusnya sampai dengan Xn dibagi N ya, atau boleh juga X bar itu sama dengan jumlah semua nilai atau ukuran dibagi banyaknya nilai atau ukuran. Oke, lebih jelasnya tentunya akan kita lihat contoh-contoh berikut. Nomor 1, hitung rata-rata atau min dari data 8, 9, 10, 7, 8, 9, 6, 9. Oke, jawab. Jadi X bar atau rata-rata atau min itu data semua ditambahkan ya sampai dengan tambah 9 ya, dibagi banyaknya yaitu ada 8 ya. Kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, baik, hasilnya adalah 66 dibagi 8 yaitu 8,25. Nah, itulah contoh 1. Kemudian contoh 2. Nah, kita lihat datanya dalam bentuk tabel frekuensi ya. Membaca tabel frekuensi ini artinya begini, nilai 3 itu sebanyak 3, nilai 4 sebanyak 5, nilai 5 sebanyak 12 dan seterusnya. Nah, sehingga untuk menghitung min atau rata-ratanya, nah ini kalikan ini ya. Jadi 3 kali 3 ditambah 4 kali 5 ditambah 5 kali 12 ditambah dan seterusnya, terakhir ditambah 9 kali 3. Nah, dibagi banyaknya frekuensi yaitu 3 tambah 5 tambah 12 tambah 7 tambah 6 ya, dan seterusnya. Nah, kita hitung perkaliannya, hasil perkaliannya itu 3 kali 3 9, 4 kali 5 20 dan seterusnya, dibagi jumlah frekuensinya adalah 40 ya. Nah, hasilnya 232 dibagi 40 yaitu 5,8. Nah, itulah min ataupun rata-rata dari tabel frekuensi berikut. Contoh berikut, contoh 3. Ada tabel frekuensi ya. Nah, nilai 5 ada 4, nilai 6 ada 11, 7 ada N ya. Jadi N-nya belum tahu, 8-nya ada 5, 9 ada 2 ya. Nah, pertanyaannya, jika data di atas min-nya itu 6,6, maka berapakah nilai N ya? Kita lihat jawab ya. X bar atau rata-rata adalah dikalikan ya, 5 kali 4 ditambah 6 kali 11 ditambah 7 kali N ditambah 8 kali 5 tambah 9 kali 2 dibagi ya jumlah frekuensi 4 tambah 11 tambah N tambah 5 tambah 2 gitu ya. Nah, dikalikan hasil perkaliannya, kemudian X barnya diganti dengan 6,6 karena rata-ratanya 6,6 sehingga menjadi 6,6 sama dengan 20 tambah 66 tambah dan seterusnya ya, dibagi 22 tambah N ya. Jadi 4 tambah 11 tambah 5 tambah 2 kan 22 ditambah N. Nah, ini nggak bisa digabung karena tidak sejenis ya. Nah, kemudian yang pembilangnya ini bisa digabung nih, 20 tambah 66 ya, dan seterusnya, itu hasilnya 144 ditambah 7N. Ini pun juga pembilang tidak bisa digabungkan dengan 7N-nya karena beda jenis ya. Sehingga 20 tambah 66 tambah 40 tambah 18 itu 144 ditambah 7N per 22 tambah N. Nah, sama dengan 6,6. Nah, berikutnya 6,6 dikalikan dengan ini, dengan penyebut. Ini ke sana jadi kali. Jadi menjadi
6,6 dikali 22 tambah N, ya, sama dengan 144 ditambah 7N. Nah, ini dikalikan distributif biasa, ya. 145,2 ditambah 6,6N sama dengan 144 tambah 7N. Oke. Nah, baru kumpulkan yang sejenis, ya. Ini 145 dengan 144, ini bisa nih 144-nya pindah sini. Nah, kemudian ini 6,6 ke sana, ya, sehingga menjadi ya 145,2 dikurangi 144 sama dengan 7N. Nah, ini dikurangi 6,6N, ya. Ini dikurangi hasilnya berapa? Yaitu 1,2. Kemudian 7N dikurangi 6,6N itu 0,4N, ya. Jadi 1,2 sama dengan 0,4N. Sehingga N sama dengan 1,2 dibagi 0,4 hasilnya 3. Jadi N-nya 3. Oke. Contoh 4. Dalam bentuk cerita, ya. Rata-rata siswa wanita 78. Nilai rata-rata siswa pria 75. Jika jumlah siswa dalam kelas tersebut 42 dan nilai rata-rata kelas tersebut 77, maka banyaknya siswa wanita dalam kelas tersebut adalah berapa? Oke, kita misalkan aja wanita itu dengan W, ya, wanita dengan W, pria dengan P, ya. Sehingga karena jumlah dalam kelas itu ada 42, maka W ditambah P sama dengan 42, ya. Itu persamaan yang pertama. Terus kemudian bahwa wanita itu rata-ratanya 78, banyaknya wanita ada W sehingga 78 kali W, ya. Kemudian rata-rata siswa pria ada 75. Nah, prianya kita sebut P sehingga 75 kali P. Nah, 75W kalau ditambah 75P itu ya tentunya sama dengan jumlah angka seluruhnya dalam kelas tersebut. Karena kelas tersebut itu banyaknya anak 42, ya kan. Terus rata-ratanya 77 sehingga sama dengan 78W ditambah 75P sama dengan 42 kali 77. Nah, ini merupakan persamaan linear dua variabel, ya. Nah, kita coba selesaikan dengan metode eliminasi, ya. Kita karena yang ditanyakan wanita berarti kita coba langsung hilangkan P-nya, ya, pria kita hilangkan. Ini koefisiennya 1, ini 75, berarti KPK-nya adalah 75 sehingga persamaan 1 dikali 75, ya. Nah, sama dengan 75W tambah 75P sama dengan 42 kali 75, ya. Terus yang persamaan kedua karena ini sudah 75 berarti tetap, ya, dikalikan 1, ya. Jadi 75W tambah 75P sama dengan 42 kali 77. Nah, bisa kita kurangi. Nah, kita kurangi. Nah, 75P dikurangi 75P habis 0. Jadi yang ini 75W dikurangi 78W sama dengan min 3W. Tapi boleh juga untuk mengurangi atau menghilangkan bilangan negatif, boleh juga kita kurangkan yang bawah kurangi yang atas. Jadi 78W dikurangi 75W, ya. Nah, ini juga sama. 42 kali 77 dikurangi 42 kali 75, ya. Nah, itu sama dengan 42 kali 77 aja kurang 75, yaitu 2. Nah, kenapa ini tidak hitung berapa hasilnya? Itu untuk menghindari angka yang terlalu besar. Jadi kita pakai cara-cara yang agak mudah gitu, ya. Nah, jadi 3W sama dengan 42 kali 2, ya. Jadi W sama dengan 642 kan dibagi 3 kan hasilnya 14. 14 kali 2, 28. Nah, jadi banyaknya wanita ada 28. Oke. Itu contoh yang keempat. Sekarang contoh 5 masih dalam bentuk soal cerita. Nah, dicermati. Dalam suatu kelas terdapat 38 orang, 36 siswa itu mengikuti ulangan, rata-ratanya 7,2. Kemudian setelah 2 orang mengikuti ulangan susulan,
rata-rata kelasnya menjadi 7,1, berarti menurun rata-rata kelasnya. Artinya kalau menurun maka yang susulan itu nilainya kurang dari rata-rata ya. Maka rata-rata nilai dua orang tersebut adalah berapa? Nah, kita lihat ya. Nah, ingat waktu 38 anak ya, rata-ratanya 70 ya 71 7,1 ya. Jadi 38 kali 7,1 sama dengan 269,8. Kan suatu kelasnya kan 38 ya. Sudah ikut ulangan semua, rata-ratanya 7,1 sehingga 38 kali 7,1 sama dengan 269,8. Terus pada waktu sebelum susulan itu kan anaknya 36, rata-ratanya 7,2. Jadi jumlah nilai seluruhnya 36 kali 7,2 hasilnya 259,2. Kita kurangi aja ya. Kita kurangi 269,8 dikurangi 259,2 itu adalah 10,6. Nah 10,6 ini untuk dua anak yang susulan tadi, jumlah nilai dua anak yang susulan tadi. Nah sehingga rata-ratanya tentunya 10,6 tinggal dibagi 2 yaitu 5,3. Nah jadi rata-rata nilai dua orang tersebut itu 5,3. Jadi berarti kemungkinan ya belum tentu sama ya. Mungkin yang satu dapatnya 8, yang lain berarti ya kurang dari 8. Oke, yang berikut contoh 6. Masih dalam kehidupan sehari-hari, soal cerita. Dalam suatu kelas, nilai rata-rata sekelompok putra itu 7,1. Sedangkan kelompok putri 8,1. Jika nilai rata-rata kelas tersebut 7,5, maka perbandingan banyaknya siswa putri dan siswa putra adalah berapa? Ya, kita nggak tahu dalam kelas tersebut siswanya ada berapa ya. Oke, kita misalkan anak putra kita simpulkan dengan P ya. Misalnya wanita dengan W. Oke. Nah, pria rata-ratanya 77,1 ya, sehingga jumlah nilai untuk pria tentunya 7,1 kali P ya kan. Kemudian untuk yang wanita rata-ratanya 8,1 sehingga jumlah nilainya 81 kali W ya. Nah ini kalau digabungkan atau ditambah ya, jumlah nilai yang pria ditambah jumlah nilai yang wanita itu adalah apa? Rata-rata kelas, rata-rata gabungannya dikalikan dengan jumlah pria sama wanita ya. Jadi 7,5 kali P tambah W. Nah berikutnya kita kalikan, jadi 7,5P 7,5W. Nah kita kumpulkan yang sejenis ya. Jadi kumpulkan yang sejenis, misalnya W nya di ruas kiri 8,1W ya, dikurangi 7,5W, yang ini 7,5P ya kan, ini kesini jadi min 7,1P. 8,1W dikurangi 7,5W yaitu 0,6W. Nah ini P nya 0,4P ya, sama dengan 6W sama dengan 4P. Nah ini kita kalikan 10 ya, masing-masing kalikan 10 hasilnya 6W, kalikan 10 hasilnya 4P. Atau boleh juga kita sederhanakan yaitu menjadi W dibanding P akan sama dengan 4 dibanding 6 ya. Nah ini kalau kita kita rubah dari bentuk perbandingan ini ke dalam bentuk perkalian ya, bahwa dalam kali dalam sama dengan luar kali luar. Jadi W kali 6 berarti 6W akan sama dengan dalam kali dalam P kali 4 ya. Nah perbandingan ini tentunya bisa disederhanakan, yaitu dibagi 2 masing-masing.
sehingga W banding P sama dengan 2:3. Nah, yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah perbandingan siswa putri dibanding putra, berarti W dibanding P. Nah, berarti W dibanding P sama dengan 2:3. Oke, itulah contoh 6. Kita lanjut yang berikut, contoh 7. Nah, contoh 7 dalam bentuk diagram ya, dalam bentuk diagram. Oke, jadi kita membaca diagram. Diagram di samping adalah hasil ulangan harian rata-rata. Rata-ratanya adalah berapa? Nah, ya ini kan kalau kita baca diagram batang ini, nilai 3 itu sebanyak 6, nilai 4 sebanyak 4, nilai 5 sebanyak 8, nilai 6 sebanyak 10, nilai 7 sebanyak 7, ya kan? 8 yang ini sebanyak berapa itu? 9. Nah, 9-nya sebanyak 6. Nah, jadi kita coba mencari mean atau rata-rata, simbolnya me ya. Jadi 3 dikali 6 ditambah 4 kali 4 tambah 5 kali 8 dan seterusnya dibagi banyaknya frekuensi, yaitu 6 tambah 4 ya, 6 tambah 4 tambah 8, ini dari sini 8 tambah 10 ya, tambah 7 tambah 9 tambah 6 ya, kita kalikan 18 tambah 16 dan seterusnya, terakhir tambah 54 dibagi jumlah frekuensinya 50 ya, kita hitung 309 dibagi 50 yaitu 6,18. Berarti rata-rata dari diagram batang ini adalah 6,18. Oke, demikianlah